Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Kurang Piknik. Pada kesempatan kali ini, seperti janji saya kemarin, kita akan melanjutkan video untuk yang poin keempat dan ketiga dan keempat, soal nama dan juga lokasi. Dan untuk nama ini nanti kemungkinan ini kan ada nama dan lokasi, nanti kita akan bagi dua part juga, karena untuk nama ini nanti mungkin akan panjang, tapi kalau tidak panjang bisa kita langsung lanjutkan ke lokasi, nanti lihat waktunya karena takut durasi terlalu panjang. Oke, kita lanjut aja ya. Kita buka, saya siapkan untuk file-filenya dulu. Nah, ini untuk kita akan bahas untuk yang ketiga ini, yaitu soal nama. Nama di sini sebenarnya tidak hanya seperti di video terakhir kemarin kan, tentang pemilihan nama. Untuk kali ini kita akan bahasnya tidak hanya untuk pemilihan nama itu ya. Jadi di sini juga saya akan, nah ini kalian beruntung buat warga Jogja yang melihat video ini. Di sini meskipun kita nggak review makanan murah, tapi di sini saya akan mereview tempat bikin banner termurah di Jogja. Kalau nggak percaya kalian bisa coba sendiri. Karena kebetulan saya juga lupa untuk harga per meternya. Tapi selama 5 tahun ini saya sudah berlangganan di sana. Dan kebetulan saya juga tahu tempat itu karena dikasih tahu orang, dan ternyata apa yang terjadi, yang ngasih tahu itu jadi dikasih tanya dalam suatu forum. Tapi dalam forum tersebut ternyata forum itu justru tidak menggunakan tempat itu. Dan di hari lain saya itu cuma isenglah ke sana. Lah bener, kemarin terakhir saya pernah cetak banner itu per meter cuma 15.000. Itu serius, 15.000 per meter. Tapi ingat ya, ada harga ada bahan. Oke, nanti kita akan untuk lokasinya seperti biasa kita akan share log untuk lokasi, dan ini rahasia cuma buat viewer dan subscriber Anak Kurang Piknik. Jadi pokoknya jangan lupa subscribe, dan buat yang suka dan kasih like juga biar kita semangat untuk buat video-video yang lainnya. Itu oke, mungkin kita lanjut aja ke pembahasannya ini ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang nama. Iya, nama. Oke. Jadi kenapa nama kita bahas ya? Ya, disinilah bagaimana cara orang-orang bisa mengenali identitas suatu tempat usaha kalian. Contohnya, kalau angkringan itu kan yang udah legend itu ada angkringan Mbah Harjo, Mbah Harjo, atau angkringan apa ya, Kopi Jos. Nah itu angkringan bubuk apalah gitu. Pokoknya banyak banget mereka kan bikin nama, dan namanya mereka juga tidak ada yang sama kan untuk yang besar-besar itu. Nah, jadi kita mempersiapkan nama ini untuk persiapan jika usaha kita ternyata bisa besar nantinya, agar tidak bisa, ya tidak sama dengan usaha orang lain, dan kita bisa punya nama hak paten. Bagaimana caranya? Yang ini kalian, kita langsung ke itunya ya. Nah ini kita bentar ya.
persiapan. Nah, ini udah masuk ya. Oke, ini kalian langsung aja masuk ke webnya, web resminya Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual, atau kalian bisa ketik di pencarian aja dgip.go.id. Di sana nanti pokoknya tentang hak paten. Kalau untuk pendaftaran sendiri nanti kalian ke dinas-dinas terkait. Di sini kita cuma mau mencari, karena kalau untuk pendaftaran sendiri untuk biaya cukup mahal ya. Jadi kalaupun emang kalian belum bisa ya tidak daftarin dulu juga nggak masalah. Yang penting kan nama kita tidak ada yang pakai untuk sementara ya. Karena untuk biaya pengajuan hak paten ini itu sekitaran 1 juta sampai 3 jutaan tergantung permintaan kita, dan itu bisa lebih, dan bahkan bisa sampai 5-6 jutaan seperti itu. Dan untuk prosesnya juga lama sekali. Jadi untuk pertama yang kalian lakukan paling tidak ini, kalian cek apakah nama dari usaha kita sudah dipakai orang atau belum. Saya rasa untuk sementara itu cukup. Kita langsung masuk ke itunya ya, webnya. Nah, ini di sini tampilan web seperti ini. Kalian tinggal klik aja ini penelusuran KI. Langsung kalian klik pangkalan data KI Indonesia. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke ini, pangkalan data kekayaan intelektual. Dan di sini kalian tinggal pilih di bagian paten, kalian ganti merek. Di sini ketikkan nama usaha kalian. Kan bakso angkringan Mbah Harjo. Apakah sudah ada? Nah, Harjo Mas Harjo, Pring Harjo, nasi bakar Mas Harjo. Di sini ada, tinggal kalian cari aja apakah nama untuk itu udah ada atau belum, kalian cek di sini. Kalau emang di sini sudah ada, lebih baik kalian jangan menggunakannya, karena yang jelas yang dan pasti akan ada masalah dengan nama yang sudah ada di sini, dan kalian tidak akan bisa membesarkan usaha kalian. Jalan satu-satunya itu ya cuma jalan satu-satunya kalian cuma bisa mengganti nama kalian dan tidak bisa memakai nama kalian sebelumnya. Ya itu paling tidak, karena ya jelas kalau mereka udah punya ini, mereka bisa istilahnya menang. Kalaupun kalian istilahnya wah saya nggak bisa, saya sudah pakai nama itu, kalau ini nggak terima, kalian bisa ditutup itu. Jangan, kalau emang kalian pasrah ya udah saya ganti, ya itu nggak masalah, itu resiko dari kalian pakai nama itu. Tapi ya nggak masalah juga kalau emang kalian bersedia ganti nama, karena ya itu tadi rezeki tidak ada yang ngatur ya. Nah, karena biasanya kalau nama ganti tempat masih sama, daya nunggu sama, itu biasanya masih bisa lah jalan. Cuma kalau udah bercabang-cabang tapi ternyata namanya ada sama, nah itu baru bisa masalah. Tapi kalau cuma satu lokasi biasanya masih, kalaupun ganti nama itu tidak terlalu terpengaruh lah. Nah, tadi misalkan ada 2 cabang, pasti itu ada pengaruhnya dan banyak, besar sekali. Oke, itu untuk hak cipta dan nama. Dan untuk nama sendiri kalian juga harus mempersiapkan nama yang banyak bagus dan familiar di telinga orang.
Jadi nama apa yang misalkan itu dari lokasinya misalkan dekat sawah, angkringan sawah, dekat sawah, atau misalkan tujuan pemasaran kalian itu untuk remaja, kalian kan itu aja tinggal buat angkringan remaja, angkringannya cah nom. Wah, itu juga bisa jadi namanya seperti itu. Kalau saya atau angkringan cah nom berkah, biar berkah usahanya. Pokoknya kalian bikin nama unik yang tadi itu bisa kalian dicek di sana ada atau belum. Dan nama usahakan tuh jangan terlalu panjang, karena istilahnya kan kalau nama panjang itu sulit untuk menghafal ya. Kalau angkringan ada Harjo, bebek ada Haji Slamet, nah itu kan sambal layah, itu kan namanya kan pendek-pendek tapi mengena gitu. Jangan terlalu panjang. Jangan angkringan saya suka makan dan saya tidak bayar, itu udah panjang dan bukan sebuah doa, seperti itu. Panjang banget tapi ya itu tadi. Jadi kalau untuk nama mungkin itu aja ya. Kita akan lanjut ke lokasi. Kita belum ke lokasi. Kita mau share tempat lokasi cetak banner rahasia yang murah. Tapi karena mungkin waktunya ternyata sudah beneran tidak cukup, kita akan ke part ketiga ya. Dan ini ingat ya, rahasia cuma buat viewer dan subscriber, jadi tolong jangan kasih tahu ke yang lain, biar yang lain langsung aja suruh nonton ke sini ya. Oke, ini rahasia, ini mahal harganya. Ini kalian udah capek-capek beli paket, masa cuma itu di sana tempatnya, ya biar yang itu juga usaha lah nyari itu, paling nggak suruh nyari ke sini, itu tonton videonya itu ya gitu ya. Oke, seperti itu enak kan pokoknya seperti itu. Nanti bisa kalian ya seperti itu. Oke, mungkin itu aja, kita langsung ke videonya biar gak terlalu lama. Kita nanti jumpa lagi besok ke video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa like bila kalian suka video ini, biar kita juga tambah semangat memberi motivasi untuk yang lain juga. Mungkin nanti kalau ada requestan atau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Kita pasti akan, kalau emang komennya nggak tertutup, kita pasti balas dan kita pasti bantu. Oke? Dan buat kalian yang ingin berbagi pada saudara teman-teman yang lain, kalian bisa klik tombol share biar yang lain juga kalau misalkan buka usaha, kalian teman-teman kalian juga bisa terbantu juga. Karena emang dari video pertama dan kedua dan ketiga, mungkin keempat, kelima ini nanti, ini bisa diterapkan dari ke semua usaha, jadi tidak hanya untuk angkringan saja. Karena mungkin nanti untuk yang cuma 2 atau 3 video terakhir baru khusus untuk angkringan, jadi biar yang lain juga punya ilmu untuk membuka usaha, apalagi saat pandemi seperti ini ya. Kalau kita semua butuh istilahnya tambahan pemasukan, tambahan income untuk keluarga, jadi ya kita bantulah, meski hanya sekedar share biar mereka mempelajari sendiri, itu pahala buat kita semua. Oke,
Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.